Ya mudah-mudahan Pak Arif, kalau kita memulai sesuatu itu nggak usah takut, kita mulai dari hal yang kecil. Nanti pada saat dia udah ngelihat, oh itu bisa ya, pasti ada yang nyontek. Ya. Jadi tidak bisa kita membuat teori ngarang sana sini itu agak susah. Ya udah lihat tuh. Kalau mau bikin ayam telur ya udah lihat aja sana. Mau motong ayam caranya lihat aja. Mau miara sapi lihat saja sana. Nah Pak, ini kalau kita mendengar kata off-take itu kan kadang-kadang juga suka bingung juga kan Pak. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Widodo Makmur, Pak Tumiyono melalui Joglo ini dan juga saya lihat di aktivitas di banyak daerah yang lain itu kan melakukan pelatihan-pelatihan itu. Entrepreneur muda untuk sektor pertanian gitu ya. Nah orang bilang kan itu CSR, orang bilang itu Komdev. Nah sebetulnya kan CSR, Komdev itu kan nggak efektif kalau nggak ada kaitannya dengan bisnis gitu kan. Tadi off-take tadi gitu ya. Nah barangkali practically bisa dijelaskan Pak, kaitan dengan bisnis Widodo Makmur, off-take-nya itu gimana gitu kan. Ya, jadi Pak Arif kalau mohon maaf ya, kalau orang ngajarin orang mencarikan sumber pendanaan, selama dia nggak ngeling, tidak ada namanya mentornya untuk meng-off-take daripada pasar itu mengelingkan sebuah tatanan bisnis. Ya mohon maaf, untuk jadinya itu berat. Kita berdua Pak Arif bikin bakso pasti bisa kan? Ya. Dodolnya kan mesti bisa, jualannya belum tentu bisa. Itu yang tidak mudah dan itu yang harus kita solving sehingga yang tadi volume tadi lama-lama akan bergerak. Saya sih pede aja. Kemarin sore saya lagi ngumpul sama anak-anak, pada yakin nggak terhadap proses ini. Saya punya keyakinan besar Pak, karena kalau barang udah ada contohnya orang bisa ngelihat itu akan nyontek. Contoh misalnya, saya kemarin kumpulin orang banyak di sini untuk ngomong nanam jagung. Mereka semua protes, Pak itu bukan angka yang kecil. Nah memang itu angka kecil yang diakumulasikan untuk kolaborasi menjadi sebuah economic skill. Jadi tidak bisa orang nanam misalnya jagung 1 hektar pasti nggak untung. Orang nanam minimal itu 5 hektar. Itu kalau kita bicara economic of scale. Gitu ya. Tapi 5 itu tidak bisa juga sendirian karena nggak bisa mekanisasi. Kalau mekanisasi cuma 5 hektar ya nggak efisien. Sehingga berkumpullah yang namanya kelompok nanti 300 orang berkelompok 5 kali 3 1.500 hektar. Nah baru mekanisasi kebentuk, economic skill terjadi, produktivitas ketemu sehingga cost production-nya rendah. Pak sudah ada Pak model kelompok ini yang kemudian sudah terjadi atau sudah dipakai di satu lokasi gitu? Ini lagi kita susun kalau yang ini tadi barusan. Kalau yang ngomong urusan broiler sudah ada, ngomong sapi sudah ada, ngomong distribusi channel ada. Yang jagung ini lagi kita susun. Karena memang ngumpulin orang 300 dan 1.500 hektar juga nggak mudah. Tapi itulah economic skill yang arahnya akan ke sana ya? Iya, akan kebentuk ke sana. Ya memang itu nggak mungkin lahannya di Jawa, harus di luar. Karena kalau kita bicara off-take ini Pak, ini penting sekali karena kebanyakan kalau kita melihat culture pertanian tradisional kita, itu kan semua nanam jagung, iya kan? Nanam kedelai, semua nanam kedelai gitu kan, rame-rame, begitu panen bareng-bareng, harganya jatuh karena nggak ada off-takernya gitu ya. Nah, ini kalau konsep ini kemudian bisa dilakukan secara meluas, wah ini keren. Ya, keren banget Pak. Ya memang kita punya ada batasan kapasiti kan. Ya. Jadi yang saya bicarakan itu begitu ngomong off-take itu related dengan kapasitas saya Widodo Makmur. Bukan the whole proses saya off-take, enggak juga. Makanya saya membuat kartu member yang mau dilatih aturannya begini. Sehingga kemampuan misalnya bangun broiler farm, ya kemampuannya kita off-take-nya sekarang ini sejam baru 13.000. Tahun depan kita ngomong 25.000. Ya itulah maksimum off-take yang bisa kita lakukan gitu. Nah 25.000 per jam itu banyak Pak Arif. Banyak. Makanya downline-nya kita bikin dulu 500, baru nanti naik tahun depan 1.500 terus kita akan naik. Sekarang udah 500 ya? Sekarang udah lebih. Udah lebih dari 500. Tahun ini target peningkatannya 500 gitu. Dan itu nanti sejalan dengan rencana WMP pertumbuhannya untuk, off-take itu kan kapasiti. Pertumbuhan WMP dan ini juga bikin pabrik pakan ternak dan sebagainya ya. Iya, itu akan ikut terus gitu. Sampai dengan size tertentu.
Apa bedanya dengan ini Pak? Inti plasma di sawit atau di yang lain Pak? Ya inti plasma itu terjadi kan kuncinya tadi saya bilang bahwa rantai pasok di dalam sebuah industri itu mendasari orang bisa menjembatani, bukan CSR. Maaf, salah ngomong lagi kan ke bukan itu. Jadi Mas Arief ini contohnya Ya. punya industri yang namanya media. Ya. Downline-mu apa yang tak butuhkan? Kan misalnya zaman dulu kertas, sekarang kan nggak kertas lagi. Ya. Orang yang memproduk kertas, Pak Arief bisa meng-offtake nggak? Waktu itu bisa. Iya. Mungkin sekarang size-nya mengecil, bukannya nggak bisa. Yang bikin kertas pasti inline dong sama Pak Arief. Iya. Pasti tak offtake tuh. Misalnya sekarang ini apalagi industri yang related dengan Pak Arief. Kalau saya hanya memberi contoh, saya nggak mau ngasih contoh ini nanti banyak yang beririsan, nanti nggak bagus lah. Ya. Nah, kalau saya memberi contoh satu poin lagi, pertanyaannya Pak Arief inti plasma, saya nggak akan jawab ke sana, tapi saya kasih analogi berpikir. Kalau saya misalnya emang offtake produknya ayam, jelas aku punya rumah potong. Iya. Kapasitasnya itu. Saya punya produk namanya DOC, ada. Saya punya produk namanya pakan, ada. Ya. Kalau Pak Arief memelihara DOC saya dengan baik, terus saya advice sumber pendanaan saya carikan, kira-kira jalan nggak? Ya. Itu analoginya berpikir. Jadi saya tidak akan mau membedakan antara ini dan itu, enggak. Tapi itulah yang akan saya buat. Sehingga saya ngimpi saya ini bukan tempat ini sekali lagi bukan untuk gaya-gayaan. Ini memang tempat saya pakai ke depan, ini berdiri sendiri untuk mensupport sebuah bisnis proses. Ini bukan hanya sampingan, tapi akan membentuk yang namanya inkubasi bisnis baru dengan jumlah yang besar, akhirnya menopang. Ini adalah basis produksi, ini menopang dari sisi satu, marketingnya namanya distribusi channel, bahan bakunya namanya farming jagung, bahan baku lagi untuk protein namanya miara sapi, miara ayam. Nah kalau itu terkolaborasi dengan baik, itu menjadi bola salju yang luar biasa sebenarnya. Aku ini Ya. Aku lagi menerawang ini Pak. ya aku ditanyain Pak Arief kebablasan juga ngomong. Saya lagi mengawang-awang gitu Pak. Ini kalau ini nanti, ini karena kemarin terkendala pandemi ya. Pandemi itu ya pastilah. Kalau nggak terkendala itu, saya kira progresnya akan lebih cepat. Kalau saya mencoba menerawang ini kan pasti goalnya itu kan, wah pasti besar sekali. Apalagi Pak Tum kan juga WMP mau bangun industri pakan gitu kan, dan ya disinilah tempatnya. Dan itu terbukti ketika krisis pangan dunia ini kita kan relatif aman gitu. Dan mestinya kuncinya integrated farming ya Pak ya, kalau kita bicara tadi Pak ya. Jadi membangun integrated farming dan itu kemudian membuat daya tarik ke anak muda lebih kuat. Kira-kira begitu Pak, atau ada penjelasan yang lain? Nanti lama-lama orang akan menyadari kalau kita kasih contoh. Kalau saya cuplek, driver itu dari mana sih? Dari industri real kan? Iya. Dari industri real itu kalau zaman dulu orang lihat bertani itu nggak enak, nggak bagus. Kali zaman sekarang udah zaman modern kan? Oke. Mekanisasi terjadi, bertani tidak harus kotor, menjembatani sesuatu itu tidak harus berjalan ke sana ke sini karena fungsi daripada teknologi. Bahwa tadi Pak Arief nyuplek ngomong pandemi dan sebagainya, memang uncertain saat ini luar biasa kan? Iya. Dan semua lini. Siapa sangka sih inflasi di negara-negara maju segitu besarnya? Iya Pak. Sak lamanya kita lahir ini kan belum pernah dengar namanya inflasi 7 di negara maju, saya nggak sebut itu ya. Tidak pernah dengar inflasi 8, sekarang 70. Lah iya makanya itu. Kan uncertain daripada keseimbangan di dunia ini lagi cari. Nah disitulah memang pada saat uncertain itu tinggi ya, kalau kita bicara ke sana, ya semua harus siap ngadepin itu. Fakta kan? Ya. Fakta yang harus kita hadapin untuk keluar dari sesuatu. Dan saya berkeyakinan setiap kejadian itu pasti ada loophole baru yang bisa menciptakan sebuah opportunity. Itu aja. Ini kan kembali lagi, saya masih belum mendapatkan jawaban yang firm gitu. Terkait dengan tadi kan ada campur tangan teknologi untuk mengeterkan anak muda masuk ke sektor ini, dan kemudian bagaimana merekrut talent supaya mau ke sini. Nah, kemudian biasanya pertanyaan besar yang kemudian menjadi, kalau saya masuk ke agri, ke farming dan lain-lain, itu seberapa menjamin saya punya dapat satu income dan kemudian
profitability kalau skalanya, kemudian skala ekonomi, skala bisnis itu Pak Tum barangkali bisa memberikan gambaran ke ini sahabat-sahabat Indonesia yang mau terjun ke farming. Ini di depan saya ini sangat berhasil di farmingnya dan asalnya dari sini gitu ya. Ya lihat nanti, ada contohnya. Nah, saat dari sini dan kemudian salah satu the biggest player di Indonesia kalau kita bicara pemain lokal gitu ya. Nggak usah sebut angka ya Pak? Iya. Iya. Nanti teman-teman bisa lihat contoh tadi yang saya bilang. Oke. Kalau downlineku sapi, lihat aja nanti di lapangan udah ada. Oke. Dan mungkin teman-temanku udah upload, nanti akan upload, akan dikasih contoh-contoh gitu. Dan itu lebih, katakan kalau pakai analogi, pasti lebih sejahtera kalau dibandingkan Anda jadi PNS gitu ya? Saya tidak ngomong begitu, tapi itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Jadi contohnya begini, kalau orang miara tadi sapi skalanya 10 ekor, satu hari bisa untung 6.000, 6 kali 10 berapa Mas Arif? 60.000, ya 600.000. Ya. Dikalikan sebulan itu 30 hari, 6 kali 3 berapa? 18 juta kan. Oke. Itu simpel pemikiran aja. Dan Pak Tumiono udah ngalamin. Nah itu berproses kan dari nol dulu. Dari saya punya sapi 16 sampai sekarang puluhan ribu itu kan prosesnya. Dari 16 sapi di tahun 95, 5. sekarang sudah puluhan ribu. Terus kemudian ke ayam, ke RPA, kemudian ke pakan ya. Dan ilmu ini yang akan Bapak tularkan nanti kepada teman-teman anak-anak muda ini, sahabat Indonesia dari sini gitu ya. Ya, dan itu udah dibuatkan nanti satu kondisi saya akan announcement bahwa e-learning kita itu akan saya publikasikan bareng-bareng. Ya. Jadi kalau kemarin konvensional dengan pandemi belajar 2 tahun ini kan udah nggak bisa lagi, walaupun ruang kelasnya gede kan kemarin nggak bisa ketemu. Iya. Dan sekarang udah mulai offline ya? Iya. Nah, dan artinya kalau kita bicara ini membangun kemitraan, kemudian bahwa farming ini risknya tinggi, model kemitraan yang dibangun oleh WMB ini dengan model mengembangkan farming entrepreneurship ini, itu akan meminimalisir risiko itu karena off-take tadi. Iya. Gitu ya. Ya itu di mana-mana ya namanya membina UMKM itu kalau tidak mengoptik pasti banyak gagalnya kan. Iya. Banyak gagalnya. Karena memang disitulah problemnya mereka dan semua sektor. Pak, ini kita juga kadang-kadang nanya-nanya ini. Pak Tum di sini, Joglo ini adanya kalau saya boleh sebut dari Jogja kira-kira hampir 1 jam. 1 jam dari Solo ya kira-kira 1 jam setengah gitu ya. 1 jam seperempat lah. Dan di pedesaan gitu ya, bahkan di tepi pegunungan gitu kan, yang saya juga mungkin sedikit tahu di masa lalu ini daerah yang tidak mudah gitu ya secara ekonomi begitu ya. Kemudian Bapak bawa aktivitas itu dari sini. Sementara kalau aktivitas bisnis BMP itu kan di mana-mana gitu ya, mengembangkan ke Ngawi, kemudian dari Jawa Barat, di Lampung, kemudian mau expand ke mana-mana begitu ya. Nah, tapi aktivitasnya adalah di sini. Ini sebetulnya apa motifnya kenapa di sini? Ya jangan takut memulai sesuatu. Oke. Mulai aja dari hal yang kecil. Hal kecil itu adalah learning curve. Kalau kita tidak melatih untuk putusan dari yang kecil, baik usaha apapun, kalian tidak akan bisa melakukan yang lebih besar.